Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalli wasallimu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat menyelesaikan atau melaksanakan tugas akhir ya mahasiswa Ekonomi Syariah semester 2, yaitu menerangkan atau membuat presentasi tentang materi apa yang kita bawakan di pertemuan-pertemuan saat kita di semester 2. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang mahabbah dalam tasawuf. Yang pertama itu pengertian mahabbah. Itu berasal dari kata ahabba yuhibbu mahabbatan, yang secara harfiah berarti mencintai secara mendalam. Dalam Mujma' Al-Fasafi Jami' Syaib mengatakan mahabbah adalah lawan dari al-bagh, yakni cinta, lawan dari benci. Mahabbah dapat pula berarti wudud atau wadud, yakni yang sangat kasih atau penyayang. Jadi cinta itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ahabba yuhibbu mahabbatan ya, yang artinya cinta, dan lawannya itu adalah benci atau al-bagh. Mahabbah ini juga sering disebut al-wadud, makanya dalam Asmaul Husna ada kata al-wadud, yaitu untuk menggambarkan bahwa Allah itu maha pengasih dan maha penyayang kepada makhluknya, yaitu dalam bentuk cinta dan kasih sayang. Itu ya pengertian mahabbah. Yang kedua, dasar-dasar ajaran mahabbah. Dari mana dasar ajaran mahabbah ini berasal? Yang pertama pasti ada dasar syaraknya, yaitu ajaran mahabbah memiliki dasar dan landasan baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Nah, ini ya jelas banyak sekali baik dalam Al-Quran, terus dalam hadis juga yang menerangkan bahwa kita itu harus mencintai sesama manusia. Kan dalam cinta itu ada cinta kepada Allah dan cinta kepada semesta. Semesta itu manusia dan seisinya gitu kan. Dan cinta juga ada Ar-Rahman Ar-Rahim, banyak sekali ya. Jadi dasarnya memang ada, yaitu dasar syara, anjuran yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 165 yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah, dan adapun orang-orang yang beriman sangat besar cinta mereka kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka sedang melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu punya Allah semua, dan bahwa Allah amat berat siksaannya. Ini yang pertama itu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Yang kedua hadis, yaitu 3 hal yang barang siapa mampu melakukan maka ia merasakan manisnya iman, yaitu pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, tidak mencintai seorang kecuali karena Allah. Ketiga, benci kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci dilemparkan ke api neraka. Selain dasar syara, ada juga dasar-dasar ajaran mahabbah ini dalam bentuk filosofi ya, secara filosofi, yaitu dasar filosofis. Cinta tidak akan terjadi tanpa proses pengenalan, ma'rifat, dan pengetahuan atau idrak. Ya, jadi kita itu kalau mau mencintai sesuatu pasti mengetahui dulu kan. Contohnya, kita tidak akan mencintai seseorang kalau kita tidak mengetahui siapa itu atau tidak pernah bertemu. Kemudian ada suatu hadis ya yang mengatakan bahwa, yaitu barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya atau ma'rifat. Jadi yang pertama itu, kalau kita mau merasakan atau menumbuhkan rasa cinta, kita harus kenal dulu siapa yang kita cintai tersebut.
Dasar filosofis yang kedua, cinta terwujud sesuai dengan tingkat pengenalan dan pengetahuan. Semakin kita mengetahui sesuatu, semakin kita menambah rasa cinta kita tersebut. Ya. Yang ketiga, manusia tentu mencintai dirinya. Jelas ya. Kita mencintai diri kita. Menjaga diri kita, contohnya pakai baju, di saat hujan kita pakai payung biar tidak kehujanan, itu kan salah satu bentuk cinta kepada diri sendiri ya. Kemudian Islam juga mengajarkan selain cinta kepada diri sendiri, kita harus mencintai sesama, karena dalam Islam itu belum dikatakan mukmin yang sempurna apabila tidak mencintai mukmin yang lainnya. Sehingga apabila satu orang mukmin tersakiti, ya otomatis kita juga terasa tersakiti. Contohnya dalam kejahatan kemanusiaan yang terjadi di negara kita, di saudara kita di Palestina, kan kita sangat berasa tersentuh gitu kan ya, ingin melawan tapi tidak bisa, ya minimal dengan doa ya gitu. Soalnya kan mukmin dengan mukmin yang lainnya itu ibaratkan satu kesatuan atau tubuh. Apabila contohnya tangan kita terseret pisau, terus pasti mulut akan berkata aduh. Kalau tidak kuat, mata akan mengeluarkan air mata. Nah gitu kan, seperti satu kesatuan. Itu ya dasar-dasar dari mahabbah. Yang pertama ada dasar syara, dan yang kedua ada dasar filosofis. Oke, itu selanjutnya macam-macam mahabbah. Ada berapa macam-macam mahabbah? Yang pertama itu mahabbah mawadah. Apa itu mahabbah mawadah? Mahabbah mawadah adalah jenis cinta menggebu-gebu, membara dan menggemesi. Orang yang memiliki cinta jenis mawadah maunya selalu berdua, enggan berpisah, dan ingin memuaskan dahaga cintanya. Ia ingin memonopoli cintanya dan hampir tidak bisa berpikir lain. Jadi ibaratnya dunia ini serasa milik berdua, yang lain cuma ngontrak. Kita ibaratkan seperti itu ya. Nah, karena cinta ini, kata Jalaluddin Rumi ya, cinta itu adalah penyakit, dan siapa yang dihinggapinya tidak mau disembuhkan. Ini ya, saking cinta itu begitu erat ya kaitannya dengan rasa. Yang kedua ada mahabbah rahmah. Apa itu mahabbah rahmah? Mahabbah rahmah adalah jenis cinta yang penuh kasih sayang, lembut, siap berkorban, dan siap melindungi. Orang yang memiliki cinta jenis rahmah ini lebih memperhatikan orang yang dicintainya dibandingkan terhadap dirinya sendirinya. Jadi cinta rahmah ini lebih kepada mempedulikan sesama, yaitu lebih kepada sosial. Bisa kita ibaratkan seperti itu, bisa kita contohkan pada lilin ya. Kan lilin menerangi orang lain sedangkan dirinya terbakar dan habis. Seperti itu ya. Apa baginya yang penting yaitu kebahagiaan sang kekasih, meski selalu memaafkan kesalahan kekasihnya. Termasuk dalam cinta rahmah adalah cinta antara orang yang bertalian darah, terutama cinta orang tua terhadap anaknya dan sebaliknya. Ya ini dia, itu cinta terhadap orang. Jadi mahabbah rahmah ini cinta terhadap orang tua kepada anaknya, ataupun sebaliknya anak kepada orang tuanya. Yang selanjutnya mahabbah mail. Apa mahabbah mail? Ada jenis cinta yang untuk sementara sangat membara sehingga menyedot seluruh perhatian hingga hal lain cenderung kurang diperhatikan. Cinta jenis ini dalam Al-Quran disebut dalam konteks orang berpoligami, di mana ketika sedang jatuh cinta kepada yang muda cenderung mengabaikan kepada yang lama. Jadi ini lebih kepada nafsu ya, mengendalikan hawa nafsu. Ya sangat jelas sekali ya di zaman sekarang ini kenapa berpoligami ini banyak yang keluar dari konteks yang Rasul ajarkan ya. Yang pertama karena tidak puas dengan pelayanan istri yang pertama atau istri yang muda sudah mulai tua, melihat istri yang atau perempuan di luar lain yang begitu cantik. Istilahnya kan gini ya, jadi rumput tetangga itu lebih terlihat hijau gitu kan ya. Nah ini bisa dianalogikan seperti itu, yaitu jenis mahabbah mail. Jadi
cinta yang kepada sesuatu yang baru dan melupakan cinta kepada yang awal. Nah, ini kasusnya dalam poligami. Memang ini bisa dibuat survei juga bahwa berpoligami pada saat sekarang ini berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu konteksnya memang ibadah, tapi di samping ibadah itu kan kita harus memperhatikan. Oke, selanjutnya itu mahabbah syagob. Apa mahabbah syagob? Itu mahabbah adalah cinta yang mendalam, alami, original, dan memabukkan. Orang yang terserang cinta jenis syagob bisa seperti orang gila, lupa diri, hampir tidak menjadi apa yang dilakukan. Al-Quran mengungkapkan term sagab ketika mengisahkan bagaimana cintanya Zulaikha, istri pembesar Mesir, kepada pujangan Nabi Yusuf. Saking gantengnya ya Nabi Yusuf itu. Dalam satu riwayat atau kisah kan, ketika Nabi Yusuf berjalan seperti itu kan, melewati istilahnya pembantu-pembantu di satu istana ketika sedang mengiris buah. Nah, itu ada yang sampai jarinya teriris, sampai tidak merasakan sakitnya, saking terkesima, yaitu melihat ketampanan atau kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang selanjutnya itu mahabbah ra'fah. Apa itu mahabbah ra'fah? Mahabbah ra'fah yaitu kasih yang dalam sehingga mengalahkan norma-norma kebenaran. Misalnya kasih kepada anak sehingga tidak tega membangunkannya untuk salat, membelanya meskipun salah. Al-Quran menyebut term ini ketika mengingatkan agar janganlah cinta ra'fah menyebabkan orang tidak menegakkan hukum Allah. Hal ini kasus hukum bagi pezina. Jadi cinta ra'fah ini mencintai karena tidak tega untuk membangunkan. Contohnya ini, kita itu cinta kepada anak, tapi bentuk cintanya itu dalam hal tidak tega membangunkan sholat. Ya kan, kalau anak udah 10 tahun gitu kan ya, terus kita suruh sholat, beliau tidak mau. Kan dalam ajaran Islam itu dianjurkan untuk menyuruhnya, yaitu ya dengan pukulan yang tidak keras. Misalkan kalau saya dulu ketika umur 10 tahun pernah, waktu itu pada sore hari kan, biasanya kalau di kampung itu dulu belum ada gadget, belum ada handphone. Dari sore itu biasanya bermain dengan teman-teman, baik itu di sawah ataupun di lapang main bola gitu kan ya, sampai lupa bahwa ini waktunya adzan maghrib. Nah, sampai saya dikejar-kejar karena belum sholat asar pada waktu itu sama bapak saya, sambil membawa nyerek lidi gitu kan. Nah, itu jenis cinta yang membelanya meskipun salah, tidak tega, karena tidak tega membangunkan itu bisa masuk ke dalam mahabbah apa. Yang selanjutnya itu mahabbah sobwah. Apa itu mahabbah sobwah? Mahabbah sobwah yaitu cinta buta, cinta yang mendorong perilaku menyimpang tanpa sanggup mengelak. Al-Quran menyebut ini, mengisahkan bagaimana Nabi Yusuf berdoa agar dipisahkan dengan Zulaikha yang sering setiap hari menggodanya. Jadi mahabbah sobwah ini itu cinta yang mendorong perilaku menyimpang ya. Jadi kisahkan Nabi Yusuf untuk dijauhkan saja karena takut apabila saya mencintai ini secara berlebihan akan jauh dari rasa cinta tersebut atau meninggalkan cinta seutuhnya, itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu mahabbah syauq. Mahabbah syauq atau rindu, yaitu dari Al-Quran. Hadis yang menafsirkan Al-Quran dalam surah Al-Ankabut ayat 5 dikatakan Allah, barang siapa rindu berjumpa Allah pasti akan waktunya tiba. Ya, ini mahabbah syauq, yaitu lebih kepada kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mahabbah kulfah. Selanjutnya mahabbah kulfah yakni perasaan cinta
yang disertai kesadaran mendidik kepada hal-hal yang positif meski sulit, seperti orang tua yang menyuruh anaknya menyapu, membersihkan kamar sendiri meski ada pembantu. Jenis cinta ini disebut Al-Quran menyatakan bahwa Allah tidak membebani seorang kecuali dengan kemampuannya. Ya. Jadi, contohnya kan kita ketika mulai dewasa gitu kan di rumah, kadang-kadang orang tua kita menyuruh kita untuk bersih-bersih, nyuci sendiri, apa-apa sendiri. Nah itu tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk mendidik kita, yaitu salah satu bentuk cinta kita, bentuk cinta mereka kepada kita, yaitu untuk mendidik kita agar lebih mandiri dan lebih bisa ketika tidak ada siapa-siapa. Misalkan di rumah nih orang tua pada liburan atau ada acara, nanti kita untuk suruh menjaga rumah gitu ya. Apakah ada dalam tasawuf ini siapa sih yang aliran tasawuf yang lebih condong kepada cinta? Kan banyak ya aliran tasawuf yang berbau filosofis, yang berbau filosofis kan berat gitu kan ya. Bahkan kalau udah filosofis ini ada suatu pernyataan yang di luar nalar, berbeda dengan aliran tasawuf yang berbau atau aliran lebih kepada cinta, yaitu tokohnya yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah, sosok sufi perempuan sangat dikenal dalam dunia tasawuf. Ia hidup di abad kedua Hijriah dan meninggal pada tahun 1805 Hijriah. Meski ia hidup di Basrah sebagai seorang hamba sahaya dari keluarga Atik, hal itu tidak menghalanginya tumbuh menjadi seorang sufi yang disegani di zamannya, bahkan hingga di zaman modern sekarang ini. Nah itu ya, jadi perintis atau salah satu aliran tasawuf yang lebih condong kepada kecintaan atau mahabbah, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu pengaruh doktrin mahabbah. Selanjutnya, semenjak Rabi'ah Al-Adawiyah mengungkapkan corak tasawuf melalui puisi, prosa atau dialognya, ajaran cinta ilahi mahabbah pun mulai menjadi tema menarik di kalangan tasawuf. Gambaran tentang Tuhan pun tidak lagi begitu menakutkan seperti sebelumnya. Tuhan seolah menjadi lebih dekat dan lebih manusiawi. Maksudnya kan ajaran tasawuf yang tadi sempat disinggung sama saya sebelumnya, bahwa banyak tasawuf itu bisa, kalau orang yang tidak sepahaman dengan beliau itu bisa menganggap kafir. Contohnya Allah merasuk pada diri seorang hamba dan ini adalah Allah. Kan ada pernyataan yang seperti itu ya di tasawuf yang berbau filsafat, sehingga ini ekstrim, sangat ekstrim sana. Banyak ahli-ahli tasawuf yang dulu itu dikejar oleh pemerintah yang sah, diburu karena ajaran-ajarannya itu yang doktrinnya yang sangat berbau filsafat lah, keras, itu harus menggunakan akal dan lain sebagainya. Berbeda dengan tasawuf yang diajarkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, itu lebih kepada cinta. Kalau cinta itu kan setiap orang itu pasti ada ya rasa cinta. Berbeda dengan filsafat seperti itu, karena hanya orang-orang yang memang mendalami ya. Kalau cinta itu setiap orang pasti punya dasarnya, tinggal dipoles-poles saja. Jadi setelah munculnya aliran tasawuf yang bertemakan mahabbah atau cinta ini menjadi tidak begitu menakutkan dan lebih dekat dan lebih manusiawi. Maksudnya kan cinta itu lebih, kalau aliran tasawuf dalam bentuk cinta ini lebih bisa mengaplikasikan selain cinta kepada Allah Subhanahu wa taala juga kepada alam semesta dan manusia itu sendiri. Itu ya. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan dari hub atau mahbah dalam tasawuf. Jadi
dari mulai awal, dari pengertian mahabbah, dasar syara, dasar falsafi, dan juga macam-macam mahabbah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.